Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen curhat bersama saya Zian Permana. Kali ini saya mau bacakan curhatan lagi, dan ini lumayan seru dan menarik ya curhatannya. Tapi buat teman-teman yang pengen curhat juga, jangan segan untuk direct message saya di Instagramnya Zian Permana ya. Boleh banget, nanti insya Allah akan saya bahas saya upload juga di sini nih di channel YouTube. Kenapa di channel YouTube? Supaya ngejawabnya nggak eksklusif buat teman-teman aja, tapi barangkali justru kisah teman-teman malah jadi inspirasi dan juga jadi pelajaran buat orang banyak gitu ya. Dan saya pun ngebalasnya nggak satu-satu, tapi sekalinya ngebalas juga bisa jadi banyak orang yang mendapatkan pelajaran dan insight dari situ. Yuk kita lanjut aja bacain kisah dari sahabat kita yang curhat ini ya. Assalamualaikum Kang Zen, mau curhat nih. Saya termasuk orang yang ingin menjaga diri dari hubungan yang diharamkan. Termasuk hal kecil seperti chat yang tidak memiliki tujuan atau menolak diajak ketemuan antara akhwat dan ikhwan. Nah, selama ini ada aja laki-laki yang gak jelas ya, yang chat gak jelas, jadi aku balasnya secukupnya. Tapi di satu sisi, kok aku merasa apakah hal ini yang dilakukan ya, jadi ngejaga jarak, chat seperlunya, itu merasa apakah hal ini menutup jalan jodoh? Ini menarik ya. Apakah aku menutup jalan jodoh gitu ya? Karena aku cenderung tidak memberikan jawaban antusias pada chat-chat tersebut. Di kasus lain, aku punya teman laki-laki yang ngajak ketemuan. Pas ku tanya alasannya, dia merasa kesepian karena tidak ada teman yang bisa diajak untuk nemenin ya. Tapi posisinya, aku udah lama nggak komunikasi dan mulai komunikasi lagi setelah bertemu di acara pernikahan teman. Kenapa temanku ini cenderung ingin mengajak perempuan bukan teman laki-lakinya? Apa karena perempuan lebih baik dalam hal mendengarkan? Oh, jadi ada dua kisah nih yang bisa saya bahas secara berlainan ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama, tapi kita akan mulai dengan kasus yang kedua dulu ya. Jadi ada cowok yang ngajak ketemuan karena dia kesepian. Dia nggak punya teman, dia ngajak dia untuk ketemuan. Terus si sahabat kita yang curhat ini bertanya-tanya, kenapa sih dia kok ngajak aku, bukan ngajak teman laki-lakinya? Kalau dia pengen benar-benar punya teman, ya harusnya dia ngajak teman laki-lakinya dong, bukan saya sebagai teman perempuannya. Apakah karena teman perempuan lebih bisa mendengarkan? Menurut saya enggak ya, enggak kayak gitu. Laki-laki perempuan sama-sama bisa dan baik ketika mendengarkan. Kalau mau aja gitu ya. Jadi yang teman kamu lakukan ini ngajak kamu ketemuan itu bukan karena dia butuh teman atau kesepian. Salah satunya adalah modus. Ya, jadi jangan khawatir dan jangan juga kejebak ya. Masa tadinya udah pengen ngejaga diri tapi luluh begitu ada seseorang yang menyatakan ini. Jadi ini modus ya. Saya pun gitu ya, kalau pengen ngajak ketemuan orang pasti caranya gitu. Enggak, soalnya dia enggak asik. Enggak, ini enggak asik. Aku pengennya sama kamu. Oh, kan itu gombal banget ya. Gitu ya. Jadi jawabannya enggak ada alasan ilmiah. Semua manusia, baik laki-laki dan perempuan, punya kemampuan mendengarkan kalau mereka mau mendengarkan. Bukan berarti perempuan lebih bisa mendengarkan daripada laki-laki. Jadi si cowok ini pengen ketemuan sama kamu, pengen temenan sama kamu karena dia kesepian ya, karena dia butuh seseorang untuk dimodusi ya. Gitu, hati-hati. Terus apakah kalau aku nggak bales chat atau ngejaga jarak sama cowok, apakah aku menutup jalan jodoh? Jodoh itu dipertemukan, tenang aja ya. Kalau memang betul sih, justru gini, sahabatku yang curhat, yang baik hati ya, yang solehah. Justru malah ketika kita antusias sama chat-chat manapun, kita seringkali masuk ke jurang ghosting ya. Di ghosting sama orang, di PHP-in sama orang. Dan itu jauh lebih sering daripada yang kamu curhatkan. Yang kamu curhatkan itu unik, dan justru itu tips yang suka saya kasih ke orang-orang yang kayak gini nih. Aku chat sama cowok, dia baik banget, asik banget, tapi kok dia menghilang ya? Itu tuh banyak banget, ratusan yang DM ke saya tuh kayak gitu. Nah, kamu ini udah paling pas. Jadi sahabat kita yang curhat ini udah tepat banget kayak gitu. Memang gak usah antusias banget. Orang tuh berkomunikasi pasti ada maunya. Minimal ada pertukaran pesan. Minimal ada pertukaran pikiran. Itu maunya. Jadi gak mungkin orang share sesuatu, chat sesuatu tanpa ada maunya.
Ya, dan kita nggak apa-apa, nggak antusias-antusias amat boleh gitu, kecuali memang ada maksud. Jadi boleh berinteraksi dan berhubungan dengan lawan jenis boleh, asal memang tujuannya jelas. Apakah ini menghasilkan kemanfaatan, kebaikan, dan mengundang keberkahan dari Allah yang Maha memberikan nikmat pada kita. Jangan sampai waktu yang kita punya, kesehatan yang kita miliki dibuang-buang untuk mengumbar-ngumbar nafsu, melakukan sesuatu yang nggak ada faedahnya, kan gitu ya. Itu udah baik banget. Jadi prinsip yang kamu jalankan udah oke banget dan tidak ada masalah, tidak akan menutup jodoh, toh juga jodoh sudah Allah tentukan, jadi tenang aja ya. Nah, ini tips juga buat para laki-laki yang sekiranya kesepian, pengen nyari teman, aduh, gimana ya, daripada nyari teman ya, cari-cari perhatian, mending bikin karya, yang karya itulah yang jadi perhatian lawan jenis gitu ya, bukan ngemodus ya, memang gitu ya. Ada lampu hijau dikit memang laki-laki senang ya, ada tantangan dikit senang, tapi kalau perempuannya udah baik, udah ngasih sambutan yang baik, malah ngilang kalau cowoknya ternyata nggak suka. Apakah betul begitu? Apakah teman-teman ngerasa seperti itu? Kalau setuju, coba komen di kolom komentar. Kalau nggak setuju, coba sanggah di kolom komentar. Atau teman-teman pengen curhat, ih aku kayaknya relate banget sama kisah ini, tapi aku punya kisah yang lain, DM aja ke Instagram Zain Permana. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share ya video ini ke orang-orang yang kayaknya membutuhkan. Sampai jumpa ya. Thank you banget udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.